Capek nggak sih jadi warga Karawang dan Bekasi yang dikepung banjir terus? Padahal di Hulu Citarum udah ada 5 bendungan besar berdiri. Kok bisa bocor sampai sini? Mari kita bedah dari hulu sampai muaranya. Halo guys, tahu nggak sih kalau Das Citarum bukan sekadar sungai biasa? Sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat sepanjang 297 km, alirannya membentang dari Gunung Wayang hingga Muara Gembong dan menjadi urat nadi bagi 35 juta penduduk. Hebatnya lagi, Citarum punya sistem bendungan raksasa yang bertingkat-tingkat, mulai dari Cipanunjang, Cilenca, Saguling, Cirata, Jatiluhur hingga Bendung Curug, Walahar, dan Bendung Cibeet. Guys, kami kini berada di situ Cisanti, titik nolnya Sungai Citarum. Di sini terdapat 7 mata air utama yang bertemu, yaitu Pangsiraman, Cikoleberes, Cikawadukan, Cikahuripan, Cisadane, Cihaniwung, dan Cisanti, yang menghasilkan debit sekitar 400 sampai 500 liter per detik dan menjadi hulu Sungai Citarum, sungai terpanjang dan terlebar di Jawa Barat dengan panjang sekitar 269 km. Airnya sangat jernih, guys. Situ ini terletak di kaki Gunung Wayang pada ketinggian 1575 meter di atas permukaan laut, terletak di Desa Tarumanegara, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Oke, sebelum mengunjungi sungai utama, mari kita lihat dulu anaknya. Guys, ini adalah Situ Cipanunjang, waduk yang berada di ketinggian tertinggi di Indonesia, yakni sekitar 1422 meter di atas permukaan laut, dibangun antara tahun 1929 sampai 1939 dengan volume tampungan maksimal 24,5 juta meter kubik. Waduk ini berlokasi di Desa Margaluyu, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Waduk ini dikenal sebagai permata tersembunyi yang masih alami, populer untuk berkemah di Pulau Nusa Manona, serta memancing. Waduk ini berperan sebagai penunjang utama Waduk Cilenca yang terletak tepat di bawahnya dengan selisih ketinggian sekitar 100 meter. Wah, berdekatan banget ya, guys. Karena tidak terlalu jauh, kami langsung menuju Situ Cilenca, sebuah danau buatan seluas 1.400 hektar. Waduk tersebut membendung aliran Sungai Cilenca, anak Sungai Cisangkuy, yang berawal dari Gunung Kencana dan mengalir ke Citarum di wilayah Dayakolot, Bandung. Waduk ini berada di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, berjarak kira-kira 50 km dari pusat kota Bandung. Kini, Situ Cilenca menjadi spot wisata yang ramai berkat iklimnya yang sejuk, kebun teh di sekitarnya, arung jeram di Sungai Palayangan, penyewaan perahu, serta area berkemah. Kedalaman airnya mencapai 17 meter. Pembangunan waduk ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1919 sampai 1923. Sebelumnya, area tersebut merupakan hutan belantara. Selain itu, Situ Cileunca berperan penting sebagai sumber air bagi PLTA Plengan, Lamajan, dan Cikalong. Kedua bendungan tersebut dibangun pada masa kolonial Belanda dan masih beroperasi hingga kini. Mantap kan, guys? Nah, masuk ke sistem utama, Citarum dibendung 3 kali secara bertingkat. Guys, ini Waduk Saguling bagian hulu. Pintu pertama, kapasitas 875 juta meter kubik. Tapi sayang, di sini jadi saringan sampah dan limbah pertama. Yuk, kita lihat bagian bendungannya. Waduk Saguling adalah bendungan besar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang diresmikan tahun 1986. Berfungsi utama sebagai PLTA berkapasitas 700 MW untuk sistem Jawa Bali. Waduk ini juga menjadi destinasi wisata alam, perikanan, dan tempat aktivitas warga.
Area genangannya berbentuk cakar ayam dengan luas sekitar 5.300 sampai 5.600 hektar. Sedimennya ngeri, guys, 4,2 juta meter kubik per tahun. Oke guys, yuk kita lihat Waduk Cirata yang berada di hilirnya Saguling. Waduk Cirata adalah sebuah waduk yang terletak di 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Selain untuk membangkitkan listrik, Waduk Cirata juga dipenuhi keramba jaring apung untuk membudidayakan ikan dan dijadikan tempat wisata, khususnya bagi penghobi memancing. Dengan luas 62 km persegi berada pada ketinggian 223 mdpl dikelilingi oleh perbukitan. Terbesar kapasitas listriknya, guys, 1000 megawatt dan sekarang punya PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Keren kan? Berikutnya kita menuju Waduk Jatiluhur, guys. Oke guys, setelah pegel-pegel di jalan, sekarang kita sampai di Waduk Jatiluhur, si legenda hidup. Ini bukan sembarang bendungan ya, ini waduk serbaguna pertama di Indonesia. Sesepuhnya bendungan lah ibaratnya. Dulu pas dirancang, tujuannya mulia banget, nahan banjir sama mengairi 240.000 hektar sawah. Nah, denger-denger nih, harusnya umur layanannya makin panjang. Kenapa? Karena dia punya bodyguard di atasnya, yaitu Waduk Saguling sama Cirata. Jadi, kotoran sama lumpur ditahan dulu di sana, baru sisanya ke sini. Jatiluhur ini ibarat bos besar yang dapat air bersihnya doang. Enak bener ya nasibnya. Datanya nggak main-main, guys. Luasnya 8.300 hektar dengan potensi air 12,9 miliar meter kubik per tahun. Oh ya, nama resminya itu Waduk Insinyur Haji Juanda. Diambil dari nama pahlawan nasional kita yang bareng, Insinyur Sediatmo, gigih banget memperjuangkan proyek ini sampai ke luar negeri. Buat kalian yang jiwanya petualang tapi mageran, di sini lengkap. Mau olahraga air? Ada dayung dan selancar angin. Fasilitasnya juga lengkap banget. Memang luar biasa waduk ini, guys. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Kenapa Karawang Bekasi tetap banjir? Faktor anak nakal, Sungai Cikau dan Cibeet. Ini kunci utamanya. Cibeet dan Cikau itu masuk ke Citarum, hilirnya Jatiluhur. Guys, sekarang kita jelajahi jejak sejarah dan aliran sungai di Purwakarta, Karawang, Bogor, dan Bekasi yang airnya masuk ke Citarum. Oke guys, sekarang kami lagi di area Sungai Cikau. FYI, sungai ini hulunya ada di perbukitan Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Panjangnya sekitar 45 km, meliuk-liuk lewat pinggiran kota sampai akhirnya ketemu sama Sungai Citarum di Desa Babakan Cikau. Nah, lihat deh, point of interest-nya ada di sini. Titik pertemuan Sungai Cikau dan Citarum itu tepat banget ada di bawah megahnya jembatan kereta cepat Hus Jakarta-Bandung. Kontras banget ya. Lokasi ini dekat dengan pelabuhan sungai penting zaman kolonial, yaitu Pelabuhan Cikau. Guys, kita geser sedikit ke Karawang, kita sampai di Bendung Curug, daerah Klari. Ini bukan sembarang bendung, guys. Fungsinya vital banget buat ngairi sawah seluas 240.000 hektar. Yang unik di sini adalah sistem pompanya. Buat saluran Tarum Barat atau Kalimalang, mereka pakai pompa hidrolik. Tapi buat yang Tarum Timur, mereka harus pakai pompa listrik karena debit airnya nggak cukup buat muter mesin hidrolik. Keren ya, teknik pembagian airnya dipikirin matang-matang. Guys, sisa debit air Citarum menyusut drastis setelah terbagi ke saluran Tarum Barat dan Tarum Timur. Menariknya, aliran ini melintasi kawasan Danau Cipule, sebuah ikon wisata yang sudah tersohor sebagai arena kompetisi dayung kelas dunia. Terakhir, nggak jauh dari Bendung Curug, ada Bendung Walahar. Guys, jujur, vibes-nya beda banget karena ini bangunan peninggalan Belanda yang masih kokoh berdiri. Berasa banget aura sejarahnya.
Selain buat ngatur debit Citarum supaya persawahan di Karawang nggak kering kalau musim kemarau, Bendung Walahar ini juga jadi sumber kehidupan warga. Luas waduknya sekitar 15 hektar dan sering jadi spot favorit buat mancing, nyantai, atau sekadar wisata kuliner. Seru banget deh sore-sore di sini. Tahu nggak guys, Bendung Walahar inilah yang menjamin pasokan air bagi 87.396 hektar sawah di Karawang. Karena fungsinya sebagai pengatur irigasi skala besar, jangan kaget kalau sisa air yang mengalir ke hilir jadi menyusut banyak. Setelah melewati Bendung Walahar, Citarum terus meliuk-liuk masuk ke kawasan industri hingga membelah padatnya kota Karawang. Sayangnya, karena letaknya yang berada di hilir dan padat penduduk, kota ini masih sering langganan banjir kalau debit air sedang tinggi. Guys! Nah guys, sekarang kita geser ke anak yang kedua, yaitu Sungai Cibeet. Ini adalah batas alami yang memisahkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sungai ini panjangnya luar biasa, sekitar 101 km. Hulunya ada di pegunungan daerah Jonggol, tepatnya di Gunung Baut, daerah Puncak 2, perbatasan Bogor Cianjur. Alirannya unik banget, awalnya ngalir ke timur, tapi pas nyampe desa Mekarsari di Cikalong Kulon, dia belok tajam ke utara menuju Citarum. Cibeet ini punya dua tangan kanan kiri yang kuat. Ada Cipamingkis yang datang dari Gunung Kencana, Bogor, dan satu lagi Cijentis yang hulunya ada di Gunung Sanggabuana, Karawang. Makanya nggak heran guys kalau das, daerah aliran Sungai Cibeet ini yang merupakan subdas dari das Citarum ini, luasnya mencapai 900-an kilometer persegi, meliputi 4 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Cianjur, Bogor, Karawang, dan Bekasi. Tapi jujur ya guys, ngomongin Cibeet ini kami punya memori yang gak terlupakan. Kami pernah ngeliat sendiri gimana liarnya sungai ini. Waktu itu pas acara ngeduk karbit atau kuluwung seusai lebaran tahun lalu di Tanjung Sari Bogor, tiba-tiba airnya naik dan terjadi banjir bandang yang ngeri banget. Jadi, dibalik perannya yang penting buat ngisi air ke saluran Tarum Barat, Kalimalang, Cibeet ini punya sisi liar yang harus tetap kita waspadai. Guys, ada fakta teknis yang gak kalah penting nih. Di sepanjang aliran Cibeet ini, ada 2 titik bendung utama yang jadi keran kehidupan warga. Pertama, ada juga bendung di hulu, tepatnya di Desa Buanajaya, Tanjung Sari, Bogor. Kedua, ada bendung Cibeet di Desa Wanajaya, Teluk Jambe Barat, Karawang. Bendung ini sakti banget karena mengairi sekitar 7.500 hektar sawah. Bayangin aja, pas musim hujan debit airnya bisa tembus 20.000 sampai 40.000 liter per detik. Kebayangkan betapa derasnya? Nah, dari sinilah air Cibeet dibagi untuk nambahin air ke saluran irigasi Tarum Barat atau yang kalian kenal sebagai Kalimalang. Jadi, air yang kalian lihat di Jakarta atau Bekasi itu, sebagiannya kiriman dari Cibeet ini, guys. Nah guys, ada kabar baik yang sangat dinanti-nantikan nih guys. Saat ini, pemerintah sedang menggenjot pembangunan 2 bendungan besar di wilayah Bogor Timur untuk mengendalikan banjir dan menjamin pasokan air. Pertama, ada bendungan Cibeet yang berlokasi di wilayah Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Kedua, ada bendungan Cijure yang lokasinya melintasi 3 kecamatan sekaligus, yaitu Sukamakmur, Cariu, dan Tanjung Sari. Kehadiran 2 bendungan ini diproyeksikan bakal jadi solusi paten untuk mengurangi risiko banjir di hilir, terutama buat warga Karawang dan Bekasi yang sering terdampak luapan Sungai Cibeet. Keren banget kan? Proyek raksasa ini benar-benar bakal mengubah wajah pengairan di wilayah kita.
Jadi, dari Cikau sampai Cibeet, kita belajar kalau sistem pengairan di Jawa Barat ini kompleks dan saling terhubung. Semua bermuara ke satu nama besar, Citarum. Artinya, kedua sungai itu unregulated alias nggak ada remnya. Kalau di hulu hujan gede, airnya langsung tumpah ke Citarum tanpa bisa ditahan bendung manapun. Efek backwater atau arus balik. Bayangin Citarum itu ibarat jalan raya yang macet total, terus Cibit mau masuk dari gang sempit. Karena jalan utamanya Citarum penuh, air Cibeet susah masuk dan akhirnya berbalik arah menggenangi rumah warga sekitar sungai. Jadi banjirnya itu karena air nggak bisa lewat. Kapasitas maksimal, kalau hujan ekstrim terus-menerus, bendungan di atas juga punya batas. Kalau udah penuh, pintu limpasan atau spillway harus dibuka demi keamanan struktur. Ya, akhirnya debit di hilir makin nambah, guys. Tambah ruyam lagi di hulu yang gundul dan di hilir yang beton, menyebabkan sedimentasi akut yang bikin sungai semakin dangkal, ditambah daerah resapan yang sekarang jadi hutan beton. Air nggak meresap tapi langsung lari ke sungai. Guys, ada alasan ilmiah kenapa wilayah hilir ini sering banjir karena tanggul Citarum jebol. Jadi, mulai dari titik pertemuan dengan sungai Cibeet sampai ke muara Laut Jawa, Citarum itu mengalir di dataran rendah yang sangat landai. Karena arusnya melambat, sungai ini mulai berkelok-kelok ekstrem yang biasa kita sebut sebagai minder. Di sini, erosi nggak lagi menggerus ke bawah atau vertikal, tapi melebar ke samping atau horizontal. Akibatnya apa? Aliran air jadi lambat dan terjadi sedimentasi atau pendangkalan yang parah dan mengakibatkan pola alirannya berpindah. Hal yang menarik bahwa di wilayah Batu Jaya, Pakis Jaya hingga Muara Gembong adalah pengaruh pasang surut Laut Jawa yang sangat besar terhadap kecepatan aliran air. Akibatnya, bila debit sungai Citarum sedang rendah dan laut sedang pasang, aliran Citarum dapat berbalik arah sehingga tampak mengalir ke hulu atau alirannya seperti berhenti, guys. Ringkasnya begini, guys. Bendungan-bendungan besar yaitu Jatiluhur, Cirata, Saguling, Cileunca, dan Cipanunjang sebenarnya sudah kerja keras menahan air dari hulu. Tapi banjir tetap nggak terhindarkan karena adanya pasokan air dari anak-anak sungai di bawah bendungan Jatiluhur yaitu Sungai Cikau dan Cibeet ditambah pendangkalan sungai dan berkurangnya daerah resapan air di sepanjang aliran. Oke, sekarang kita geser ke Muara Bungin. Titik awalnya ada di Kali Bungin, pecahan pertama Sungai Citarum yang lokasinya deket banget sama kantor Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Ini jalur paling cepat kalau mau ke laut loh. Kali atau Sungai Bungin ini merupakan batas administratif paling utara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Dulu, sebelum tahun 2010, sungai ini ramai banget sama perahu-perahu pengangkut pasir laut. Tapi sekarang suasananya beda karena ada pintu air sempit di persimpangannya. Efeknya, debit air jadi kecil dan perahu besar nggak bisa lewat lagi ke sungai utama. Sepertinya ini sengaja dibuat buat ngatur aliran air supaya nggak terjadi meandering biar sungai nggak makin berkelok dan batas wilayahnya nggak geser-geser. Menarik ya? Tibalah kami di hamparan Pantai Muara Bungin. Keindahannya begitu memikat, sebuah permata tersembunyi yang sayang jika tidak dieksplorasi. Jika dikelola dan disosialisasikan dengan lebih masif, pantai ini tentu akan menjadi destinasi unggulan baru. Sebagai objek wisata yang baru dibuka pada 2019, pengunjung masih bisa menikmati suasana di sini tanpa dipungut biaya tiket masuk maupun parkir. Meski akses jalannya sudah tergolong baik dan nyaman untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, perlu diingat bahwa belum tersedia moda transportasi umum menuju lokasi ini. Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke Muara Mati yang ada di Desa Pantai Mekar.
Buat yang belum tahu, ini adalah percabangan kedua Sungai Citarum yang titik pecahnya dekat kantor Kecamatan Muara Gembong. Rame banget kan? Karena lokasinya paling barat. Muara ini jadi jalur utama perahu nelayan dan kapal dagang yang mau ke Jakarta. Selain ada dermaga pelelangan ikan, muara ini dulu hits banget buat jalan santai di trekking mangrove sepanjang 200 meter. Cocok banget buat kalian yang mau nyari sunset atau sekadar mancing gratis, tapi nggak cuma buat seru-seruan. Hutan mangrove di sini punya fungsi penting loh. Halo guys, perjalanan kami berlanjut menuju Muara Biting yang merupakan percabangan ketiga Sungai Citarum di Kampung Barukbuk. Untuk mencapai titik muaranya, kami harus menempuh perjalanan menggunakan motor lalu menyambung dengan menyewa perahu penduduk setempat. Dulu, kawasan ini sangat makmur. Melimpahnya sumber daya alam membuat warga berlomba-lomba membuka tambak tepat di belakang rumah mereka yang berbatasan langsung dengan laut. Hutan mangrove pun perlahan berubah menjadi area tambak yang menjanjikan keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Saking kayanya, pada masa kejayaan tahun 1980-an, tempat ini dikenal dengan julukan Kampung Dolar. Namun sayang, kejayaan itu kini tinggal kenangan. Suasana alaminya sangat terasa dengan deburan ombak lembut yang menenangkan. Nah guys, sekarang kita menuju Muara Bendera di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong. Ini adalah muara utama sekaligus yang paling lebar dari Sungai Citarum, sampai perahu nelayan besar pun bisa masuk ke sini. Kawasan ini bukan cuma hamparan hutan bakau, tapi juga rumah bagi satwa terlindungi seperti lutung Jawa, kera ekor panjang, hingga berbagai jenis burung. Penasaran muaranya seperti apa? Selain pantauan drone, kami juga sewa perahu langsung ke laut. Pemandangannya gokil. Uniknya, perahu-perahu di sini memasang banyak bendera merah putih. Bahkan, tepat di tengah muara ada tiang bendera yang berkibar gagah. Benar-benar sesuai dengan namanya, Muara Bendera. Mantap guys! Wilayah Muara Gembong berada dalam posisi yang cukup rentan. Setidaknya ada dua faktor utama yang memicu banjir di sini. Pertama, fenomena banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut saat pasang tertinggi. Kedua, wilayah ini merupakan titik akhir dari ratusan anak Sungai Citarum. Ketika musim hujan tiba, debit air yang sangat besar ini meluap, meskipun sudah terbagi ke beberapa percabangan muara. Kondisinya menjadi sangat kritis ketika banjir kiriman dari hulu bertemu dengan pasang air laut secara bersamaan. Tak heran, daratan di sini seringkali terendam oleh dua kekuatan air sekaligus. Oke guys, itu tadi perjalanan kami menelusuri jejak hilir daerah aliran Sungai Citarum yang legendaris. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama buat kalian pecinta geografi kesejarahan atau yang ingin tahu lebih dalam tentang nadi air di Jawa Barat ini. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya bareng si Kukut. Saya Obar Subarja dan istri saya Kurwataini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan ini. Salam satu Citarum.